Ini kita mulai dari rencana pembelajaran semesternya dulu ya. Jadi nanti pengajar pertama yang sekarang ini saya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Kori gitu ya setelah UTS. Nah, apa saja yang nanti akan kita pelajari gitu di dalam eh, RPS ini? Oke. Nah, di minggu pertama kita akan melihat mengenai pengertian analisis regresi, kemudian aplikasi analisis regresinya, lalu ada manfaatnya juga, lalu langkah-langkah dalam analisis regresi. Kemudian di minggu kedua kita akan mempelajari mengenai koefisien, kovarian, dan korelasi, kemudian model regresi sederhana, lalu penduga parameter dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan kemungkinan maksimum. Nah, ini tuh sebetulnya di materi minggu pertama dan kedua masih mengulang materi-materi yang waktu di statistika dasar. Tuh, jadi sambil mengingatkan kembali, Statdas itu kalau nggak salah kalian kan di semester awal ya. Jadi sambil mengingatkan kembali materi di Statdas dulu mengenai, khusus mengenai regresi. Gitu. Nah, lalu di minggu ketiga kita akan lakukan pengujian hipotesis yang menggunakan regresi. Selang kepercayaannya seperti apa, selang kepercayaan untuk rata-rata respon dan prediksi respon, kemudian kelayakan model regresi, kemudian model regresi melalui titik asal. Tuh. Nah, kemudian dilanjutkan di minggu keempat, ada deskripsi data dan model, lalu kemudian ada model regresi linear berganda. Kalau tadi sebelumnya kita membahas mengenai model regresi linear saja, nah nanti di minggu keempat akan mempelajari mengenai linearnya yang berganda. Lalu ada juga koefisien korelasi yang berganda juga, penduga parameter, lalu sifat-sifat penduga kuadrat terkecil. Nah, di minggu kelima ada pengujian hipotesis untuk koefisien regresi individu, pengujian hipotesis simultan pada model linear berganda, dan selang kepercayaan untuk prediksi respon. Nah, di minggu keenam ada multikolinearitas pada regresi linear berganda, kualitas pengempasan fitting model, pada model regresi linear berganda. Lalu di minggu ketujuh adalah analisis regresi linear berganda menggunakan software statistik. Ya, jadi mungkin akan berbeda di beberapa kelas untuk penggunaan software statistiknya, gitu ya. Nanti uh, kita akan sering menggunakan Excel dan akan menggunakan SPSS gitu ya. Jadi nanti kalian siapkan SPSS-nya gitu untuk mencoba menggunakan analisis regresi di aplikasinya gitu. Dan mungkin juga nanti sama Bu Kori bisa menggunakan Minitab gitu, beda-beda gitu ya. Tapi sebetulnya intinya sama saja sebagai pengetahuan kalian dalam penggunaan software untuk analisis regresi ini ya. Nanti di minggu ke-8 ada UTS, lalu di minggu ke-9 eh, membahas mengenai normalitas, sisaan, dan linearitas. Lalu homogenitas ragam sisaan, dan yang ke-10 sisaan saling bebas, multikolinearitas. Di minggu ke-11 ada kriteria standar untuk perbandingan model. Lalu di minggu ke-12 all possible regression, forward selection gitu ya. Lalu di minggu ke-13 backward elimination, ada stepwise method gitu ya, pengertian peubah boneka dummy di minggu ke-15 ya, model regresi dummy gitu. Nah, ini semua bisa kalian baca di dalam RPS-nya begitu. Jadi nanti di analisis regresi ini kalian lebih sering bertemu dengan rumus dan angka begitu. Sebetulnya dari rumusnya sendiri itu tidak terlalu sulit gitu ya dibandingkan dengan analisis real menurut saya ya. Kalau analisis real kan benar-benar yang kita harus paham, kemudian kita membuktikan rumusnya tuh. Kalau di analisis regresi kita nggak membuktikan rumus, rumusnya kita pakai aja gitu. Tapi angkanya banyak gitu. Jadi kita harus teliti gitu ya. Tapi kan kita kita berbantuan software ya. Kalian juga bisa pakai kalkulator. eh
kalkulator saintifik di situ boleh atau pakai Excel juga boleh begitu ya. Nah, biasakan aja nanti pakai kalkulator karena kalau UTS itu kan nggak bisa bawa ini ya laptop ya. Jadi nanti pembiasaannya dengan menggunakan kalkulator itu boleh. Oke. Nah, buku yang digunakan, peta konsepnya sudah ada di sini semua. Ini juga sudah jelas semuanya. Nah, buku yang digunakan itu dari Samprit. Ini nanti bisa saya bagikan ke kalian untuk referensi utamanya, ya. Tapi kalian boleh mengakses dari mana aja, ya. Sekarang sudah banyak yang bisa kalian akses, bisa dari YouTube, gitu ya, dari Google, gitu, dan buku referensi lainnya, gitu. Nah, untuk komponen penilaiannya di sini karena akan ada banyak apa ya, project mungkin nanti di UASnya itu sebelum UAS mungkin akan ada project dengan Bu Kori begitu ya. Kalau dengan saya lebih banyak latihan-latihan soal gitu. Jadi bobot penilaiannya kurang lebih akan seperti ini. Partisipasi aktif itu 15%, tugas project base 35%. Nah, nanti tugas-tugas dari saya juga bisa masuknya ke sini. Kemudian UTS-nya 25% dan UAS-nya 25%. Sementara akan seperti ini begitu. Tapi nanti kalau misalnya dikembalikan lagi ke nilai kalian begitu ya dan kebijakan dari dosen masing-masing. Oke, untuk peraturan yang standar seperti biasa itu biasa ya, kayak apa, eh, telatnya boleh berapa menit gitu ya, 15 menit di kelas saya gitu ya. Terus apalagi yang perlu? Ada yang mau ditanyakan tentang ini dulu, tentang apa, RPS dulu. Nah, eh, nanti saya berikan linknya saja, link drive-nya. Jadi nanti semua semua bahan-bahannya dimasukkan ke dalam situ. Nanti pun juga kalau misalnya ada tugas juga kalian mengumpulkan tugasnya di situ, gitu. Oke, di sini ada yang ambil, kita kan ini materinya, mata kuliahnya mata kuliah pilihan ya. Di situ juga di jadwalnya nggak ada kelasnya. Berarti kita selalu online begitu ya? Eh, izin jawab, Bu. Sebenarnya kan kita ada jadwal online offline-nya ya, Bu. Nah, tapi buat Antrek ini emang nggak ada eh, tulisan kelasnya gitu, Bu. Nah, itu saya sebenarnya mau nanya juga kalau misalkan emang lagi minggu offline, itu ruangannya apa harus cari setiap hari, setiap minggu tuh dicari ulang atau kayak gimana ya, Bu? Iya, setahu saya sih kemarin tuh kalau misalnya apa nggak ada kelasnya itu kita tuh dijadwalkan selalu online gitu. Tapi boleh beberapa kali meminta kelas gitu yang kosong. Kalau ada yang kosong itu pun gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang kosong ya terpaksa kita online terus gitu. Ya, baik, Ibu. Oke, terus saya mau tanya juga sebentar. Ada yang ini enggak yang sekalian ambil mata kuliah komunikasi bisnis dari kelas ini? Nggak ada bu kayaknya. Nggak ada ya? Oke, oke, sebentar-sebentar. Ini laptop saya eh baterainya. Oke, kita lihat untuk pengantar analisis realnya dulu ya. Ini saya menggunakan PowerPoint dari kelasnya Bu eh, Asri.
yang semester lalu. Oke, kita akan melihat untuk pengenalan dulu ya. Nah, dari sebelum kita masuk ke dalam pengenalan analisis regresi, sebelumnya kan di mana di statistika dasar kalian pernah mempelajari tentang regresi. Yang kalian tahu tentang regresi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita mau Belum mencari tahu apa sih sih. kalau dulu? Ya, Eh, Setahu saya regresi itu kayak pengen tahu hubungan antar dua variabel atau lebih gitu. Apakah ada hubungan atau enggak? Setahu saya gitu sih, Bu. ya betul ya. Jadi regresi itu kita ingin tahu apakah ada hubungannya antara dua variabel atau lebih, betul ya. Jadi hubungannya gitu ya, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Nah, tidak hanya dua variabel, tapi bisa juga lebih gitu. Bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Nah, itulah fungsi dari analisis regresi ya. Nah, secara pengertiannya analisis regresi ini adalah metode yang konseptualnya sederhana untuk menyelidiki hubungan fungsional antara variabel-variabel. Nah, contohnya seperti ini nih. Seorang penilai properti ingin menghubungkan harga jual rumah dengan karakteristik fisik tertentu dari bangunan dan pajak yang dibayarkan gitu ya. Jadi, apa sih hubungannya harga jual rumah dengan fisik dari bangunan dan pajaknya? Apakah fisik dari bangunan tersebut dan pajak itu mempengaruhi harga jual atau tidak gitu ya. Kemudian juga misalnya kita ingin memeriksa apakah konsumsi rokok terkait dengan berbagai variabel sosioekonomi dan demografi seperti usia, pendidikan, pendapatan dan harga rokok. Jadi kita juga ingin tahu misalnya contohnya kita ingin tahu orang yang mengkonsumsi rokok itu dari perspektif usianya dari berapa aja, pendidikannya juga ada hubungan yang diungkapkan dalam bentuk persamaan atau model ya yang menghubungkan variabel respon atau variabel dependen dan satu atau lebih variabel penjelas atau prediktor ya. Oke, sebentar sebelum kita lanjutkan saya ingin kalian melihat dulu ini videonya. Bentar ya. Gimana ya? Oke, nanti dulu deh. Kita lanjutkan dulu aja ya. Nah, nah jadi di dalam apa? Di dalam regresi itu ada yang namanya variabel dependen dan variabel independen ya. Jadi eh, kalau di sini bilangnya variabel respon atau variabel dependen, yang satu lagi adalah variabel penjelas atau variabel independennya gitu ya.
Nah, dalam kasus rokok yang tadi ya, variabel responnya itu adalah konsumsi rokok. Nah, variabel penjelas itu ada eh, sosioekonomi dan demografinya. Kayak misalnya tadi yang saya contohkan adalah usia gitu. Kemudian ada pendidikan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi di nilai properti itu kan harga rumah ya, tadi saya bandingkan nih liatin. Yang properti menghubungkan harga jual rumah dan variabel prediktornya ini adalah gitu. Nah, hubungan antara Y dan X ini kita dapat gunakan dalam model regresi seperti ini. Y sama dengan F X1, X2 sampai XP ditambah epsilon. Tuh. Nah, XP-nya ini sampai mana? Ya sampai berapapun X yang kalian mau, variabel X yang kalian mau gitu. Ya, jadi bisa banyak begitu ya. Nah, epsilonnya ini dinamakan galat begitu ya. Galat ini untuk kesalahan yang terjadi begitu. Karena kalau misalnya di statistik itu selalu ada galatnya gitu. Karena pengujian kita itu tidak 100% benar ya. Namanya juga manusia, alatnya juga buatan manusia, jadi tidak 100% benar gitu. Ada errornya begitu ya. Jadi selalu dicantumkan error begitu dalam perhitungan-perhitungan statistika. Ya. Nah, eh, dalam model regresi linear, bentuknya itu kita bentuk seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai beta P XP ditambah galatnya. Ya, di mana di sini beta 0 sampai beta P itu disebut sebagai parameter regresi atau koefisiennya. Ya, konstanta yang tidak diketahui yang perlu ditentukan diestimasi dari data. Nah, variabel prediktor, ya, prediktor atau penjelas juga kita sebut sebagai variabel independen. Ya, variabel prediktor tadi kita bilang di sini adalah Y. Y itu adalah variabel prediktor. Nah, variabel prediktor itu adalah variabel yang independen. Ya, dia mandiri gitu ya, tidak dipengaruhi oleh apapun gitu. Nah, yang X-nya adalah yang dependen, yang mempengaruhi begitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa aplikasi analisis regresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata aplikasi-aplikasinya itu bisa kita gunakan di banyak bidang begitu ya. Bisa di ekonomi, keuangan begitu dan hampir semua bidang bisa kita gunakan analisis regresi begitu. Ini ada beberapa contoh yang saya berikan dalam ilmu pertanian begitu ya. Misalnya ada koperasi perbankan ternak susu di Upstate New York mengumpulkan dan menganalisis data produksi susu. Nah, karena memang selesai untuk memproduksi susu saat ini dari serangkaian variabel yang diukur gitu. Nah, misalnya nih di sini saya punya variabel responnya itu adalah produk susu saat ini. Variabel prediktornya ada di dalam tabel. Nah, ini nih. Nih. Misalnya dari komposisi lemaknya, bisa dari komposisi proteinnya, bisa dari hari penyimpanan harinya. Apakah hal-hal ini mempengaruhi produksi susunya? Gitu. Ya, ini dari satu ilmu pertanian. Ada juga hubungannya dengan industri dan tenaga kerja. Begitu, ya. Em, Kalian bisa lihat di sini keterkaitannya. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Di dalam sejarah juga misalnya nih, kita ingin tahu bagaimana sih cara
memperkirakan usia objek historis ya, misalnya ada suatu benda nih, benda ini berapa tahun sih umurnya gitu ya berdasarkan karakteristiknya terkait dengan usia objeknya. Nah, misalkan variabel-variabel ini bisa menjadi acuannya. Ya, kalian ingin melihat tahunnya, berarti variabel X-nya itu adalah MB-nya ini maksimum breadth of skull-nya, kemudian dan yang lain-lainnya. Ketinggiannya gitu, ketinggian dari apa? Dari eh, tengkoraknya begitu ya. Berarti ini adalah beberapa variabel-variabel yang bisa kita pakai untuk mengetahui si tahun dari objek benda bersejarah tersebut. Tuh. Selain itu juga di ilmu pemerintahan juga bisa digunakan untuk analisis regresi, ilmu lingkungan juga begitu ya. Di sini ada beberapa tabel variabel-variabel yang bisa. Nah, ya. Nah, kita lanjut ke dalam langkah-langkah dalam analisis regresi. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, ada yang mau ditanyakan dulu terkait yang tadi. Sepertinya masih aman ya. Aman nih, Bu. Sip, oke. Kita lanjut ke langkah-langkah analisis regresinya. Ya, di sini ada beberapa langkahnya, yaitu pernyataan masalah, kemudian yang kedua pemilihan variabel, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat spesifikasi model, lalu yang kelima pemilihan metode, penyesuaian model, validasi dan kritik model, kemudian menggunakan model yang dipilih untuk memecahkan masalah yang diajukan. Ya, sebetulnya langkah-langkah ini pada pada akhirnya sih tidak terlalu menjadi pakem gitu ya, harus ke sini, harus juga kalian akan paham sendiri mengenai langkah-langkah untuk analisis regresinya. Ya, kita lihat satu persatu dulu ya. Nah, untuk pernyataan masalah, ini merupakan salah satu yang paling penting ya. Kenapa di awal dinyatakan ini? Karena kita harus tahu dulu masalah apa yang mau kita lihat, yang mau kita analisis. Mengapa dia menjadi penting? Gitu karena ketika kita mempunyai masalah, nantinya kita akan membuat variabelnya kan. Nah, ketika masalahnya itu bias atau masalahnya itu tidak jelas, maka nantinya variabelnya juga tidak jelas gitu. Dan eh, masalah A variabelnya akan berbeda dengan yang masalah B gitu. Contohnya seperti ini nih. Nah, kita misalnya ya ada suatu kasus nih misalnya diskriminasi terjadi eh, ada kasus A dan kasus B di sini. Kasus A ini diskriminasi terjadi eh, ketika wanita dibayar kurang daripada pria yang sama kualifikasinya. Ini kasus yang pertama, wanita dibayar kurang dari pria yang sama kualifikasinya. Yang kasus kedua adalah wanita lebih berkualitas daripada pria yang dibayar setara. Oke. Nah, kita harus menentukan masalahnya dulu kan. Nah, tadi berarti kita misalnya ingin melihat nih secara rata-rata apakah wanita dibayar lebih rendah daripada pria yang sama kualifikasinya gitu. Nah, harus tahu variabelnya dan variabel prediktornya apa ya. Untuk pernyataan ini, variabel responnya ini adalah memilih gajinya karena dibayarkan. Apakah wanita dibayar lebih rendah daripada pria yang sama kualifikasinya? Berarti kita berbicara tentang gaji. Kita memilih gaji sebagai variabel responnya. Dan kualifikasi dan jenis kelamin, kualifikasinya tadi adalah misalnya eh, pendidikannya, misalnya gitu ya, dan jenis kelamin ini sebagai prediktornya ya. Lalu ada juga pertanyaan yang kedua gini. Secara rata-rata, apakah wanita lebih berkualifikasi daripada pria yang dibayar setara? Nah, berarti
kita memilih kualifikasi sebagai variabel respon dan gaji serta jenis kelamin sebagai variabel prediktor. Nah, berarti kan lihat ya, terlihat perbedaannya ya. Variabelnya terbalik. Begitu, variabelnya ditukar. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan apa yang ingin kita tahu. Baru setelah itu kita menentukan variabelnya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi setelah masalah yang kita tahu, lanjut kita membuat variabelnya. Ya, variabelnya itu variabel respon dikatakan sebagai Y-nya dan prediktor atau penjelas gitu ya dikatakan sebagai X-nya. Nih, contoh dari variabel respon adalah harga rumah keluarga tunggal di suatu area geografis tertentu. Seperangkat prediktor yang relevan terkait dengan harga rumah, misalnya adalah luas tanah, luas rumah, kemudian usia rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi. Berarti hal-hal ini adalah yang mempengaruhi dari harga rumah. Gitu ya. Jadi variabel prediktor adalah semua yang mempengaruhi dari variabel respon. Gitu ya. Jadi ingat lagi bahwa variabel respon itu adalah Y-nya dan variabel prediktor adalah X-nya. Gitu. Yang mempengaruhinya. Ya. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan datanya, data-data yang kita tahu. Kumpulan datanya kalian bisa susun dalam bentuk tabel, ya. Contohnya seperti tabel yang ini, misalnya variabelnya, ya. Ini variabel Y-nya apa? Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini. Variabel X yang pertama apa? Variabel X yang kedua apa? Bisa disusun seperti ini untuk memudahkan kalian nantinya dalam perhitungan, begitu, ya. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, variabel-variabelnya ini juga beragam, jadi dia tidak hanya pada variabel kuantitatif saja, tapi bisa juga variabel kualitatif, begitu dalam analisis regresi ini. Ya, jadi untuk yang variabel kuantitatif itu biasanya berupa yang bisa diukur dengan angka, ya seperti harga rumah, kemudian dihubungkan dengan contoh yang barusan ya, harga rumah, jumlah kamar tidur gitu. Kalau variabel kualitatif yang berdasarkan sesuatu yang deskriptif gitu, tipe lingkungan, lingkungannya itu baik apa buruk sih gitu ya. Kemudian gaya-gaya rumahnya, nah itu masuknya ke dalam variabel-variabel kualitatif. Begitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan memilih modelnya. Ya, karena kalau sekarang kan masih yang linear dulu ya kita belajarnya. Kalau model linear nanti bentuknya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah galatnya. Begitu. Nah, nantinya lagi ada juga yang linear berganda, ada juga yang persamaannya non linear. Begitu. Ya, tapi dibatasi untuk sekarang kita bahasnya mengenai linear saja dulu gitu karena model-model non-linear itu seperti ini nih, ada lone-nya, ada yang pakai epsilon gitu ya. Nanti kalian bisa cari lagi deh sambil untuk menambah pengetahuan kalian model non-linear itu seperti apa ya. Oke, nah kemudian setelah modelnya, metode penyesuaiannya, metode apa yang kalian gunakan? Biasanya kita menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil. Ya, itu juga sebetulnya kalian kan sudah pernah kemarin di statistika, sambil mengingatkan kembali ya. Nah, penyesuaian model, yang keenam adalah penyesuaian model karena kita menggunakan estimasi parameter regresinya, berarti kita menggunakan ini yang namanya Y-topi, begitu. Nah, ini dibacanya Y-topi, beta-topi begitu ya untuk memprediksi model-model yang tadi kita tahu gitu. Karena kan kalau bicara analisis regresi kita bicara juga estimasinya, estimasi parameternya begitu. Karena kan kita mengambil datanya itu dari data-data yang sudah lalu, yang sudah lampau begitu. Jadi kita bilangnya selalu perkiraan
itu perkiraan. Jadi tidak selalu spesifik pas gini gitu. Jadi kita mengira-ngira gitu ya. Nah, kemudian kritik dan pemilihan model. Nah, kritik ini diperlukan nanti ketika kalian menganalisis, kalian kan sudah punya datanya nih. Kemudian kalian lakukan analisis regresinya. Ternyata datanya itu ternyata tidak valid. Apa sih yang menyebabkan data tersebut tidak valid? Nah, kalian kan harus periksa lagi datanya tersebut. Apakah mungkin terlalu jauh rentangnya atau seperti apa? Nah, kritik seperti ini diperlukan untuk melihat hasil analisis dari progres kita gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah tujuan untuk analisis regresinya itu seperti apa? Tujuannya itu untuk seperti apa gitu ya. Jadi secara menyeluruh tujuan analisis regresi ini adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang lingkungan yang tercermin di dalam data. Kita ingin tahu dari data tersebut apa saja sih hubungannya itu akan seperti apa gitu. Ya, itu tujuan analisisnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada, kalian coba dulu ini 11 sampai 14 ya, dicoba dulu, kalian coba kerjakan. Ini nggak terlalu susah kok, kayak misalnya ini yang pertama nih, eh, tentukan mana yang merupakan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Boleh sambil dicoba. Kemudian ini yang satu dua nih. Em, Kalian berikan contoh ya, berikan contoh apa aja contohnya bebas yang bisa kalian gunakan untuk melihat analisis regresinya gitu ya. Oke, silahkan dicoba dulu ya yang ini ya, 11 sampai 14. Ibu maaf izin tanya. Iya, Yang 1.3 itu yang kayak sama B gitu nggak ada sangkut paut kan ya Bu? Misalnya yang A itu kita nentuin variabel respon atau prediktor. Terus yang B juga sama gitu iya Bu. betul. Yang A kan tentang Makasih Bu. number of cylinder, yang B-nya tentang apa lagi beda. Ibu, maaf. Kalau misalkan mau jawab satu-satu boleh nggak, Bu? Maksudnya Atau gimana? semuanya, atau semuanya harus kita kerjain dulu baru jawab. Oh iya, semuanya dicobain dulu aja, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Ibu maaf izin tanya lagi. Kalau yang Iya. 1.3 misalnya yang A itu kan number of cylinders and gasoline. Itu misalnya duanya itu sebagai variabel respon atau variabel prediktor atau salah satunya bisa ada kemungkinan gitu Bu. Atau mereka nih Nah, sepaket ya. nah ini kamu harus menganalisis dulu nih kata-kata ini, number of cylinder and gasoline, consumption of cars. Nah, kira-kira dia masuknya kemana? Variabel respon atau prediktor. Ini di setiap ini pasti selalu ada variabel respon dan prediktornya. Oh, jadi Gitu. tiap A ada variabel respon dan prediktor. Terus yang B juga sama ada variabel Betul. respon dan prediktor gitu ya Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu.
Sebentar ya, saya stop share sebentar. Ya, Bu. Selesai belum? Iya, Bu, bahas aja. Oke, yuk. Yang dari satu dulu deh. Siapa yang mau coba? Saya, Bu, boleh. Ya, boleh.
Gimana? Menurut menurut saya yang 1.1 kan, Bu. Iya, betul. Nah, nah, yang A-nya itu menurut saya kualitatif. Karena itu kan dia membahas tentang geografis gitu. Berarti kan kayak ke lingkungan gitu istilahnya gitu nggak sih, Bu? Iya, betul. Wilayah geografis ya. Ya, terus yang B-nya menurut saya kuantitatif. Karena Mhm. dia menghitung jumlah anak dalam keluarganya gitu. Berarti kan kehitungannya. Nah, terus yang C-nya itu dia kuantitatif karena dia menghitung harga rumah ya. Terus yang D-nya itu dia kualitatif. Berarti dia menghitung bukan menghitung, berarti dia lebih ke ras ras yang ada di berbagai pulau gitu mungkin ya. Iya, iya. Terus yang E-nya itu kuantitatif karena menghitung suhu. Terus yang F-nya itu kuantitatif, dia menghitung eh, konsumsi dari bahan bakar. Terus yang G-nya itu kuantitatif karena bentar, tingkat tingkat pekerjaan yang dapat dinyatakan dalam persentase. Terus yang hanya itu kualitatif karena dia menghitung kategori dari si partai. Ya gak, Bu? Oke. Yang disebutkan benar ya semuanya ya? Mau atau ada yang mau ini beda jawabannya mungkin? Kayak yang D itu tentang ras ya, betul ya. Ras itu berarti kan kualitatif ya. Rasnya bisa di mana saja gitu kan. Di sini tidak disebutkan ya daerahnya. Yang penting dia ras aja gitu. Kemudian tadi di employee rate itu adalah persentase orang bekerja. Ya berarti kan dia kuantitatif ya, bisa dihitung itu persentasenya berapa gitu. Lalu yang terakhir adalah politically party preference, itu adalah preferensi dari partai politik tertentu gitu. Jadi preferensi si A misalnya lebih ke partai A, kemudian orang B lebih ke partai B. Nah, preferensi itu dinyatakan dalam kualitatif ya, tidak bisa dalam kuantitatif. Oke. Nah, sekarang yang nomor satu dua siapa nih? Coba dua orang. Saya boleh coba, Ibu. Boleh. Satu aja dulu ya. Tadi siapa? Tauri, Bu. Ya, Tauri. Boleh coba berikan satu contoh. Oke, kalau misalnya yang contoh pertama mungkin misal pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Berarti buat Hmm. yang A itu kan what is the question of interest, berarti pertanyaannya itu apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian siswa? Seperti itu. Oke. Terus yang B-nya berarti variabel respon atau Y-nya itu si nilai ujiannya. Dan variabel prediktor atau X-nya itu si jumlah jam belajarnya. Sebentar. Pertanyaannya tadi gimana? Apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian siswa? Oke, berarti prediktornya adalah Jumlah jam belajar. belajar. Oke, siap. Variabel responnya yang Nah, nilai siswanya. nilai ujian. Iya, tuh. Terus yang C-nya itu berarti jenis variabelnya, kalau yang nilai ujian itu kuantitatif karena dia bisa direpresentasikan dengan angka, Mhm. dan jumlah jam belajar juga masuknya ke variabel kuantitatif. Oke. Tuh. Terus buat yang D-nya ini, tabel 1.11 itu yang mana ya? Nggak usah itu nggak usah. Oh, Sampai itu enggak. nggak usah sih. Itu sampai C aja ya. Nomor satu 2 Oh sampai C ya, aja. Oke. oke. Mungkin seperti itu Ibu jawaban dari saya. Oke, ada lagi mau memberikan contoh? Nah, ya, Bu. Boleh, Dinda? Ya, jadi kalau yang aku kalau yang saya ambil ini tentang analisis hubungan dari harga dan jumlah pembelian di warung kelontong. Kemudian untuk pertanyaannya itu, apakah ada hubungan antara harga mie instan dengan jumlah pembelian di warung kelontong? Jadi untuk variabel X-nya atau prediktornya berarti kan harga mie instan karena dia independen. Kemudian untuk yang variabel Y-nya itu jumlah pembelian per hari karena respon dari si prediktornya.
Terus untuk identifikasinya, berarti di sini kita melihat apakah apakah ada pengaruh terhadap penurunan jumlah pembelian gitu. Kemudian untuk kualifikasinya, dua-duanya kuantitatif untuk harga mie instannya dan jumlah pembelian per hari karena dapat dihitung. Oke, Seperti itu. sebentar. Tadi pertanyaannya apa? Apakah ada hubungan antara harga mie instan dengan jumlah pembelian di warung kelontong? Apakah ada hubungan antara jumlah mie instan dengan Harga pembelian? pembelian, iya, harga mie instan dengan jumlah pembelian di warung kelontong. Jadi, Oh, iya, sebentar. Harga mie instan dengan jumlah pembelian. Oke, berarti prediktornya apa tuh? prediktornya yang harga mie instan. Harga mie instan. Oke, ya bisa, boleh. Nah, masih Bu. Ya, ada lagi mau coba? Saya boleh, Bu. Ya, boleh. Satu lagi ya, Yang nanti satu tiga dulu kan ya, Ibu? yang satu dua dulu. Mungkin kalau saya mikirnya gini, tentang model pembelajaran sama hasil belajar siswa. Jadi nanti pertanyaannya, Hmm. apakah model pembelajaran yang digunakan di kelas mempengaruhi hasil belajar siswa? Terus untuk variabel responnya itu hasil belajar, dia sifatnya kualitatif. Terus nanti prediktornya itu model pembelajaran sifatnya eh, kembali ya. Eh, yang hasil belajar tadi sifatnya kuantitatif, kalau model pembelajaran sifatnya kualitatif ini. Analisis regresinya pakai ini. Analisis regresi linear sederhana. Oke, bisa ya, seperti itu juga ya. Ya, kita masuk ke yang satu tiga ya, satu tiga. Oke, ini satu tiga ada beberapa contoh. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama dulu deh. Di sini kan diminta adalah menyebutkan variabel respon dan prediktornya atau Y dan X-nya gitu ya. Dicoba dulu yang pertama nih. Siapa yang mau coba? Yang pertama ini kan terkait dengan number of cylinders and gasoline consumption of cars. Jadi hubungan antara jumlah silinder dengan konsumsi bahan bakar mobil. Nah, kira-kira variabel responnya yang mana sih? Gitu. Yang Number Variabel of konsumsi cylinders. bensin mobil ya. Iya. gimana? Yang variabel responnya yang mana? Gasoline consumption of cars. Konsumsi Oke, bahan yang mobil. betul. Yang prediktornya berarti yang number of cylinders, gitu ya? Iya, Bu. Oke, terus yang kedua, yang B, gimana nih? Yang Oh, college admission itu variabel respon bukan Bu? College admission variabel respon, betul. Terus yang SAT score sama grade point average itu baru variabel prediktor. Editornya, oke. Boleh Rida lanjutkan yang C-nya gimana? Kalau yang C-nya supply and demand of certain goods itu variabel prediktor. Kalau variabel responnya nggak ada ya Bu? Atau salah saya? Oke, Kayaknya ini mungkin Bu, di sini kamu, ya gimana? responsnya itu supply-nya, kalau demand-nya itu predictors. Karena kan supply dipengaruhi oleh demand-nya. Iya nggak sih? Supply dipengaruhi oleh demand. Ya, bisa seperti itu, betul. Bisa juga dihubungkan sama harga barang ya. Kan di sini ada supply Iya, Ibu. demand, dihubungkan juga dengan harga barang. Nah, itu juga boleh. Itu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan harga barang, variabel responnya jadinya harga barangnya, variabel prediktornya supply and demand. Atau boleh juga seperti tadi yang teman kamu bilang. Ya. Oke, betul. Coba lagi nih yang D-nya. Siapa yang mau coba? D dan E nih, siapa yang mau coba?
Yang laki-laki belum ada suaranya nih. Saya mau coba Bu, boleh nggak Bu? Oke, boleh Rangga. Untuk yang aset, eh, tuh, company aset, return on a Mm-mm. stock and net sales itu dia si ininya Bu, responnya. Terus berarti si company asetnya itu si apa namanya? Apa tadi satu lagi Bu? Oh ya, prediktor ya Bu. Prediktor. Iya prediktor. Benar nggak Bu? Nah, kalau menurut saya, nih coba sambil diskusi ya, variabel responnya ini adalah return on stock-nya. Jadi return sahamnya. Apa sih yang mempengaruhi return saham? Yang mempengaruhi return saham itu adalah company asset dan net sale-nya. Aset perusahaan dan penjualan bersihnya. Gitu. Ya, gimana? Menurut yang lain gimana? Eh, Saya apakah net tadi sale? nulisnya company asset yang variabel Gimana, respon. gimana, Rida? Saya company asetnya aset perusahaannya variabel respon, terus return on stock-nya sama net sales-nya baru variabel predictor. Nah, aset perusahaan dipengaruhi oleh saham dan Hmm, penjualan bersih. izin. Iya, Kalau misalnya penjualan itu kan net sales itu kan kayak penjualan bersihnya Bu. Nah itu kan iya, berarti dia bakal dapetin hasil dari situ kan. Nah bersihnya berapa terus bakal mempengaruhi si asetnya juga nggak sih Bu? iya dong. Bersihnya berapa akan mempengaruhi asetnya juga. Iya, berarti bisa juga Iya ya, berarti ya. bisa. Tapi, tapi yang saham ini tidak mempengaruhi aset menurut saya, karena malahan aset yang dipengaruhi oleh saham. Kalaupun mau, yang seperti yang Rida mau, berarti return sahamnya sama company asetnya direspon, net sale-nya baru di prediktor gitu. Jadi eh, sebetulnya tergantung ya, seperti yang contoh yang tadi sebelumnya saya berikan, yaitu sebetulnya bisa jadi variabel respon atau bisa jadi variabel prediktor, itu tergantung dari apa yang kita mau gitu. Contohnya di yang ini ya, di yang D bisa berbagai macam variabelnya gitu, variasi dari variabelnya ya. Oke. Yang satu lagi boleh Rangga? Oke Bu, yang Bu. Bentar ya Bu. Berarti itu distance of tension. Distance jarak kan berarti. Jarak berarti untuk jarak dan si kondisinya itu dia sebagai prediktornya dan berarti si waktu Hmm, lombanya itu sebagai si responnya Bu. oke, betul ya. Oke, dua lagi siapa yang mau coba? Saya mau coba, Bu. Boleh. Eh, Menurut saya yang F itu yang the weight of a person sama status perokok yang whether or not itu dia jadi prediktor. Nah, terus responsnya itu yang whether or not the person has a lung cancer. Terus yang Ya, G, betul. yang jadi prediktor itu the height and the weight of a child, his or her parents, height and weight. Terus yang jadi respons itu tinggi dan berat badan anak. Oh, oh salah salah. Berarti yang tinggi badan orang tua, jenis kelamin sama usia itu jadi prediktor. Nah, terus yang Mm-mm. tinggi dan berat badan anaknya jadi respon. Oke, sip, betul ya, seperti itu ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang sudah terlihat bahwa variabel responnya itu apa, variabel prediktornya itu apa. Tapi ada hal-hal juga yang harus tahu apa yang mau kita lihat begitu. Tidak bisa hanya dari kata-kata seperti ini saja, gitu ya. Jadi seperti yang tadi contohnya yang saham itu tidak bisa hanya dari kata-kata ini saja. Dia akan
punya banyak variabel respon apa saja gitu ya, variabel prediktornya jadi nantinya berbeda gitu ya. Oke, kalau 1,4 mah nggak usah lah ya, kan itu tinggal menentukan kuantitatif kualitatif, kayaknya sepertinya kalian sudah bisa. Kalau kuantitatif itu adalah sesuatu yang bisa diukur dalam angka, begitu ya. Kalau yang kualitatif, yang kebalikannya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait hal-hal ini dulu? Ini masih pengantar dulu ya. Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, untuk hari ini kita cukupkan aja sampai sini. Nanti minggu depan, kita minggu depan tatap muka ya berarti? Luring ya? Iya, Bu, kalau di jadwalnya luring. Jadwalnya luring, kita mulai jam 8 aja ya, biar nggak terlalu pagi gitu. Terus saya mau tanya ini, ada yang ikut kewirausahaan dari kelas ini nggak? Ada Ada, Ibu. Ibu. Sepertinya ada, Bu. Ada ya, nanti PJ-nya minta tolong hubungi saya ya untuk yang kewirausahaan. Oh, iya, baik, Ibu. Oke, oke, berarti hari ini saya cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi minggu depan di bahasan mengenai analisis regresi linear sederhana. Iya, gimana Fauzia? Ibu izin tanya, berarti minggu depan kan luring ya, Bu? Berarti saya coba tanya ke Adpro untuk kesediaan ruangan Eh, sih. oh iya, 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 benar-benar. Itu ya, kalian eh, kelasnya ini ya, nggak ada ya? Iya, iya. Boleh deh, nggak apa-apa. Coba ditanyakan aja, kalau misalnya nggak dapet, berarti kita daring lagi. Oke, siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, berarti saya cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.